Hello friends! This time students from the Government Science Study Program at Amikom Yogyakarta University had the opportunity to discuss with one of the small and medium industry that has joined Rumah Creative Sleman. Regarding this discussion about digital utilization strategies in increasing post-COVID turnover and empowering women, let's watch the video. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri dengan Ibu siapa? Saya Tri Asih. Apa aja ya Pak yang kenalin? Ini usahanya namanya. Oh ya, kalau usahanya itu namanya Tulipia Craft gitu. Jadi nanti Tulipia Craft itu ada craft, kemudian ada fashion. Cuma ya fashion kita masih belum. Jadi sebenarnya kita masih di craft dulu. Khususnya sarung bantal bersih. Tulipia itu berdiri itu 2013. Jadi awalnya namanya bukan Tulipia, namanya itu awalnya itu Pernak-Pernik 21. Kemudian karena Pernak-Pernik 21 itu namanya katanya nggak boleh mengandung unsur singkatan, ada campuran huruf gitu ya dengan angka. Kemudian kita ke PGSB itu Pusat Grosir Sarung Bantal. Nah, kemudian awal berdiri 2013 itu awalnya saya jualan ini kan ngambil tempat orang ya, jadi pulaan lah ya biasanya. Tapi kemudian lama kelamaan kok kualitasnya kayaknya kok nggak oke ya, saya jualan malah sering dapat komplain kan. Terus suami saya bilang, mau produksi sendiri, kamu bisa jahit gitu kan. Saya produksi sendiri waktu itu. Saya sendiri yang jahit, jadi motong sendiri, jahit sendiri, jual sendiri, packing sendiri. Terus cuma dibantu sama suami. Lama-lama pesanan kok banyak. Kemudian saya cari penjahit, dia satu. Kemudian saya tanya, punya teman nggak yang mau jahit? Mau itu nanti sampai kemudian total penjahit itu sekarang 11 satu orang CS. Yang namanya usaha itu pasti ada naik turun Mbak. Jadi usaha ini tuh turun banget itu justru pasca COVID. Habis COVID, iya pasca COVID. Waktu COVID rame karena mungkin orang scroll ya, scroll, jadi itu rame. Tapi pasca COVID itu saya ngalamin berarti 2020 pertama sampai pesannya tuh sepi. Nah waktu itu saya belum kenal yang RKS, mencari info tentang pelatihan, kenalah RKS, ikut pelatihan dulu. 2001 saya mulai kenal RKS. Ada kesempatan untuk ikut coaching, saya kepilih. Jadi awal tahun kemarin 2023 ikut coaching itu progresnya jadi kelihatan. Jadi apa yang harus saya lakukan jadi kelihatan. Harus ngapain itu lebih jadi lebih fokus. Jualannya jadi lebih fokus, jadi omset sudah mulai merangkak naik lagi meskipun belum balik seperti yang dulu ya. Latihan itu kan saya jadi tahu Pak harus ngapain, apalagi sekarang itu jualan sudah nggak bisa hanya mengandalkan offline ya, harus dengan online terutama di marketplace. Jadi saya iklan rutin. Jadi iklan rutin itu saya gencarkan di semua platform jualan, terutama di Shopee. Kemudian IG juga saya harus bangun lagi, itu mulai belajar lagi dari awal, belajar gimana IG, konten dan lain sebagainya. Di samping saya tetap juga harus tetap jalan ya produksi. Kemudian inovasi juga model-model terbaru, sama yang biasanya UMKM, karena saya dulu juga mengalami ya. UMKM agak takut itu adalah berbagi info. Mereka nanti kalau aku bagi info nanti bocor, nanti jadi saingan. Nah itu sebetulnya yang membuat UMKM nggak berkembang tuh itu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, itu ambil kainnya di mana, pulaannya di mana. Kalau saya share Pak. Jadi itu yang kemudian saya jadi patokan saya bahwa harus tetap belajar sesuai perkembangan zaman ya, terutama teknologi kita harus ikut. Dan tetap inovasi produk, sama ya itu nggak usah takut, rezeki itu nggak akan ketukar. Itu yang saya camkan sekarang gitu, setelah ya ikut beberapa pelatihan di FKS, baik pelatihan teknis, kemudian pelatihan mindset,
pelatihan keuangan. Itu kemudian saya pelajari secara sama ini juga keuangan. Banyak UMKM yang tidak tertib dalam mencatat keuangan, jadi uangnya itu habis nggak tahu kemana. Sementara jadi kalau sekarang saya sudah mulai, sebenarnya dari dulu saya sudah bisa ya, tapi keuangannya nggak seketat. Ya udah kadang suka pakai ini, tapi sekarang sejak ikut pelatihan di SKS mulai 2001 itu saya sudah mulai ini uang usaha nggak boleh